Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus melalui mulut lidah hamba-Mu akan menjadi berkat dimanapun saudara yang mendengarkan berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara sekalian, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang ketulusan hati. Saya ambil dalam Kisah Rasul 5 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, dalam perikop ini berbicara tentang Ananias dan Safira. Dalam ayat ini, Ananias dan Safira pada saat itu bagaimana dia mengkhianati Tuhan dan menghina Roh Kudus karena tidak memberikan hasil penjualan tanah yang seharusnya ia berikan. Dalam cerita Ananias ini saya juga ingin membacakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, "Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan." Nah, ada 4 contoh dasar dalam kisah yang saya ambil dalam Ananias dan Safira ini dalam hal memberi. Yang pertama adalah kasih. Ada kiasan yang umum yang sering kita dengar, yaitu orang yang punya kasih pasti akan memberi, tetapi orang yang suka memberi belum tentu punya kasih. Ya, saudara, ini yang pertama. Dan yang kedua berbicara tentang iba. Ketika kita jatuh kasihan terhadap seseorang, terkadang sehingga kita membuat kita ingin memberi pemberian, tetapi kita melakukan pemberian itu tidak terus-menerus terhadap orang itu. Ada jangka waktu, hanya beberapa waktu, sesaat saja, saat seseorang itu membutuhkan pertolongan kita. Dan yang ketiga, contoh dasar yang lain yaitu didasari dengan motivasi. Saat seseorang memberikan sesuatu, ada tujuan atau motivasi saat ia memberikan kepada orang lain. Dalam hal ini, kenapa orang mempunyai motivasi? Karena orang tersebut ingin dipuji. Karena ketika kita memberi, ia dipuji. Dan contoh dasar yang terakhir adalah hanya ikut-ikutan. Orang yang memberi kita hanya didasari dengan ikut-ikutan. Misalnya seperti ini. Dalam satu komunitas, kanan kiri kita memberi, depan belakang kita memberi. Rasanya seperti kita melihat orang ini memberi, orang itu memberi, kenapa saya tidak memberi? Jadi tidak ada dasar motivasi dan tujuan, tapi hanya sekedar ingin ikut-ikutan melihat sesamanya saat memberi. Dari 4 poin yang sudah saya jelaskan di atas, saudara menjadi cerminan dari hal seperti apa? Saudara, jika orang lain memberi dengan penuh kerelaan, memberi dengan sukacita dan damai di dalam hatinya, tanpa ada rasa gengsi, tanpa merasakan bahwa itu hanya ikut-ikutan. Ingat, ada firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9, dikatakan bahwa
Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, saudara, dalam ayat ini kembali dalam kisah Ananias dan Safira tadi, bahwa mereka lebih memilih untuk dipuji oleh sesamanya daripada memuji nama Tuhan. Mereka hanya ingin memenuhi kehendaknya sendiri, sehingga mereka tidak lagi menghargai Tuhan sebagai pencipta dunia, tidak menghargai Roh Kudus pada saat itu. Jadi saudara, saat kita memberi dengan adanya ketulusan di dalam hati, kerelaan kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan selalu berkenan hadir dalam kehidupan saudara. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah renungan ini bisa menjadi kekuatan dan menjadi ketulusan hati kita untuk lebih lagi sungguh melayani Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa atas renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami terus Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dan semakin hari kami dapat belajar menjadi lebih tulus lagi Tuhan Yesus, mengenal Engkau, melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami peralaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.